Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi dahdi syubuhati mafhumil bid'ah lil arfaj oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai di muqaddimah yang ke-9 di halaman 76, Al-Muqaddimah At-Tasi'ah, muqaddimah yang ke-9, judulnya Al-Bid'u tadkhulu fil wasail kama tadkhulu fil ghayat. Judulnya, bid'ah itu juga bisa masuk ke sarana sebagaimana bid'ah itu masuk ke tujuan. Ya, sekali lagi judulnya Al-Bid'ah tadkhulu fil wasail. Bid'ah itu juga bisa masuk ke dalam perkara-perkara yang sarana, wasilah, sebagaimana bid'ah itu masuk ke dalam perkara-perkara tujuan atau goalnya. Kenapa perlu dibahas tentang hal ini? Karena ada di antara sebagian orang yang mengatakan bahwa sarana itu tidak bisa dihukumi bid'ah. Yang bid'ah itu adalah tujuannya. Ya, seperti misalnya kalau biasanya yang sering dilontarkan oleh ahli bid'ah, haji itu kalau mau sunnah jangan pakai pesawat, tapi pakai unta. Ya, karena Nabi itu hajinya pakai unta. Berarti pesawat itu bid'ah. Nah, seringnya kita ini yang membantah pernyataan tersebut mengatakan, oh enggak, itu enggak bid'ah. Karena pesawat itu sarana, kata dia. Sering kan antum mendapati bantahannya itu karena pesawat itu sarana. Kalau sarana itu tidak ada dihukumi bid'ah atau tidak. Yang bid'ah itu tujuannya. Ya, apakah ketika kita pakai pesawat maka hajinya itu berubah? Hajinya itu ditambah-tambahi? Kan enggak. Ya, maka intinya itu tujuan katanya itu. Kalau sarana itu nggak usah dibahas. Kemudian juga seperti misalnya adzan pakai mikrofon, pakai speaker, pakai toa. Itu bid'ah kata mereka. Maka dijawab oleh sebagian ikhwan-ikhwan ahlu sunnah bahwa toa itu hanya sebatas sarana. Ya, adapun yang jadi pembahasan itu adalah tujuannya. Apakah dengan adzan pakai toa itu merubah lafal adzan? Kan tidak. Ya, toa hanya sebatas sarana. Maka sarana itu nggak bisa dihukumi bid'ah katanya. Maka ini keliru.
Ya, di sini dipertegas bahwa bid'ah itu juga terjadi pada sarana, sebagaimana bid'ah itu terjadi pada tujuan. Bisa dipahami ya maksud daripada pembahasannya ya. Baik. Kita baca di sini kata beliau, fa innal wasaila tusafu bi annaha bid'atun. Sesungguhnya wasail, wasilah-wasilah atau sarana-sarana itu disifati dengan bid'ah bidawabita syar'iyyatin. Tentunya nggak semua sarana langsung digasak bid'ah semua. Namun kata beliau bidawabit syar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nanti akan dibahas. Kama tusaful ibadat nafsuha allati hiyal ghayat. Ya, sebagaimana bid'ah, ya bid'ah itu juga tersifati pada ibadah-ibadah yang merupakan tujuan. Ya, baik sarana ataupun tujuan itu bisa dihukumi sebagai bid'ah. Ada orang-orang yang beranggapan dakwah itu bisa dengan apa saja. Sebagaimana antum dakwah pakai mikrofon, maka jangan nyalain orang yang dakwahnya pakai apa? Gitar. Tuh. Karena kenapa? Karena gitar ini cuman sarana. Sebagaimana antum mikrofon itu juga sarana. Yang penting kan isinya. Ya, misalnya ada orang berdakwah dengan lagu, dengan musik. Isinya sama seperti yang berdakwah dengan kajian. Ya, misalnya kita di sini bahas Kitabut Tauhid, ya usul tsalatsah. Ya, dengan kajian seperti ini. Di luar sana mungkin ada orang yang bikin grup band tapi liriknya usul tsalatsah misalnya. Lirik lagunya usul tsalatsah. Ya, maka ini kan dua hal yang sama. Kenapa yang satu antum ingkari bid'ah, sedangkan yang satu tidak antum ingkari bid'ah? Ya, padahal mikrofon ini kan juga dipakai sama vokalisnya. Ya, sama seperti gitar, seperti drum, seperti piano, sama mikrofon ini juga alat musik katanya. Nah, sebagian orang bantahnya kayak tadi gitu. Ya, mikrofon itu sarana, bukan tujuan. Yang bid'ah itu tujuannya, bukan sarananya. Terus bagaimana dengan gitar tadi? Dengan musik tadi? Kan musik cuma sarana. Ya, tujuannya kan dakwah. Apakah enggak bid'ah? Gitu. Atau dengan drama-drama. Ya, berdakwah dengan drama, film-film religi atau teater-teater religi, misalnya memerankan Abu Bakar, memerankan Umar misalnya. Itu kan tujuannya juga untuk berdakwah. Seperti dulu viral film apa sih, bulan puasa itu dulu, berapa tahun yang lalu itu viral. Film seri apa? Masa tidak tahu antum? Tuh masih ada lihat TV tapi banyak cuplikan-cuplikannya itu dipotong. Ya, sebenarnya sampai sekarang sering dipotong-potong ininya, apa adegan-adegan filmnya itu. Yaitu film seri apa ibu-ibu? Apa? Sering muncul di YouTube apa kok? Musalsal Umar. Ya, pernah tahu kan dulu kan? Film Umar Ibnu Khattab diperankan oleh artis ini, artis ini. Ya, kalau nggak salah produksi Qatar gitu. Ya, produksi Qatar. Ya. Kan itu niatnya dakwah. Ya, untuk supaya orang-orang ini yang malas baca sirah, nah, mereka itu bisa tahu tentang sejarah Nabi, sejarah para sahabat lewat film. Karena manusia zaman sekarang ini adalah manusia yang sudah malas membaca, menurun mereka keinginan untuk membaca, kegiatan untuk membaca itu sudah menurun, semangat untuk membaca sudah menurun. Maka kita harus ngikuti pasarnya. Pasarnya sekarang ini sukanya musik, maka dakwah juga harus ikut pasar musik. Pasar sukanya film, maka dakwah juga harus ngikuti pasar sukanya film.
Kan itu toh sarana, tujuannya, goalnya itu sama-sama dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengenalkan orang kepada Islam. Dan berhasil katanya. Tuh, dan berhasil. Banyak orang-orang yang kena dakwah itu akhirnya yang dulunya maksiat jadi tobat, bahkan yang dulunya kafir masuk Islam karena dengerin musik-musik religi tadi atau karena lihat film-film religi tadi. Ya, katakan meskipun itu berhasil, apakah kemudian dibenarkan cara demikian itu? Ini yang dibahas di bab ini atau di muqaddimah ini. Tapi kita lanjutkan, kata beliau, qad dallatil adillatu ala dzalika wa minha. Dalil-dalil telah menunjukkan akan hal tersebut, yakni akan bid'ahnya wasilah, sarana, itu juga bisa dihukumi bid'ah. Yang pertama dalilnya adalah atharu Ibni Mas'udin alladzi ankara fihi 'ala alladzina kanu yukabbiruna Allaha mi'ata ila akhirih wa qad sabaqa. Dalilnya adalah kisah Abdullah bin Mas'ud yang berapa pertemuan yang lalu kita ceritakan mengingkari siapa? Nah, Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang yang zikir dengan pakai kerikil-kerikil itu. Ya, terkenal kisahnya. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Mungkin yang baru pertama kali dengar, Abdullah bin Mas'ud mendatangi masjid, didapati ada halaqah-halaqah zikir dipimpin oleh seorang pemimpin, di mana pemimpin tadi mengatakan kepada jamaahnya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka jamaahnya bertakbir, Allahu Akbar, pakai kerikil-kerikil itu tadi, gak ngitungi. Nah, selesai, pemimpin yang mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Kemudian dihitung, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Halilu mi'ah, ya, bertahlillah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka ini, ya, dengan mengatakan, a'innakum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Apakah kalian merasa cara kalian ini lebih baik daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul nggak mengajarkan demikian. Atau memang kalian melakukan demikian karena sengaja untuk membuka pintu-pintu dhalalah, pintu-pintu kesesatan? Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya, apa kaitannya kisah Abdullah bin Mas'ud tadi dengan tema kita? Kata beliau, anna ibna Mas'udin angkara ijtima'ahum ala dzikri wa ala addihim bil hasa. Bahwa Abdullah bin Mas'ud mengingkari kumpul-kumpulnya mereka untuk berzikir, dan berzikirnya itu pakai hasa, kerikil. Faqad ittakhadhu ijtima'ahum wa addi tasbihatihim wa takbiratihim wasilatan litansyid. Dan niat mereka yang zikir-zikir tadi itu pakai kerikil-kerikil, itu niatnya adalah untuk supaya mereka semangat dalam berzikir. Jadi kerikil ini cuma sebatas apa tadi? Sarana. Ya, tujuannya adalah untuk berzikir. Nah, tapi tetap diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang diingkari apanya? Zikirnya atau sarananya? Sarana. Bukan zikirnya diingkari, karena zikirnya adalah menyebut, mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan itunya yang diingkari. Naudzubillah kalau sampai Abdullah bin Mas'ud mengingkari zikirnya tadi. Tapi yang diingkari adalah sarana yang digunakan dalam berzikir, yaitu dengan kerikil-kerikil tersebut. Fadalla hadza ala annal bid'ah tadkhulu fil wasail. Maka kisah tersebut adalah dalil menunjukkan bahwa bid'ah itu juga masuk dalam perkara sarana. Ya, sarana itu dihukumi juga sebagai bid'ah. Karena kalau tidak, kata beliau, wa illa lama angkarahu radhiyallahu anhu. Kalau sarana itu tidak dihukumi sebagai bid'ah, maka pasti Abdullah bin Mas'ud tidak mengingkarinya.
dinengnoai, didiamkan sama Abdullah bin Mas'ud. Oh baik kan, yang penting kan tujuannya berzikir. Ya, ini dalil yang sangat kuat sekali yang dibawakan oleh beliau menunjukkan akan bid'ahnya sarana. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah qissatu jam'il Quran. Kisah tentang pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dahulu di masa Nabi SAW Al-Quran belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ya, tapi Al-Quran itu dihafalkan oleh para sahabat. Atau ada yang menulisnya, tapi tulisan itu berceceran. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit hewan, ada yang di bebatuan, ya, berceceran. Baru ketika itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, atas saran dari Umar ibnu Khattab dan sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kesatuan, menjadi mushaf. Kenapa baru di zaman Umar? Kenapa kok bukan di zaman Nabi SAW? Kenapa? Nah, alasannya karena motivasinya belum ada, pendorongnya belum ada di zaman Nabi. Apalagi wahyu masih turun kepada Nabi SAW. Ada ayat yang nasikh dan ada ayat yang mansuh. Ada ayat yang terhapus dan ada ayat yang menggantikannya. Maka kalau sudah dikumpulkan jadi mushaf, nah akhirnya nanti ayat yang dihapus ini nggak hilang. Ya. Maka di zaman Nabi belum ada motivasi pendorong untuk mengumpulkan mushaf jadi Quran. Mengumpulkan Quran jadi mushaf belum ada. Baru kemudian di zaman Abu Bakar muncul dorongannya itu. Apa kira-kira sebabnya? Apa yang mendorong Abu Bakar, mendorong Umar untuk menyarankan Abu Bakar menjadikan Quran sebagai mushaf? Gara-gara peristiwa apa? Iya, ibu-ibu, gara-gara apa ibu-ibu? Tadi ada yang geremeng-geremeng itu apa? Hah? Gara-gara di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq banyak terjadi peperangan melawan nabi-nabi palsu. Ya, diantaranya perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dalam peperangan tersebut banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran gugur di medan peperangan. Ya, sehingga yang menghafalkan Quran sudah semakin sedikit. Lama-kelamaan kalau dibiarkan, Quran akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Generasi setelahnya tidak lagi mengenal Al-Quran. Kalaupun ada sedikit. Ya, maka Umar menyarankan Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf. Nah, sekarang lihat bagaimana respon Abu Bakar As-Siddiq ketika disarankan oleh Umar untuk mengumpulkan mushaf. Kata beliau, wa fihi anna Abu Bakrin wa Zaidah ibn Thabit qala. Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Thabit. Tapi Zaid bin Thabit ini nanti ditugaskan oleh Abu Bakar. Yang pertama Abu Bakar dulu. Ketika Umar menyarankan kepada Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian bisa melakukan sesuatu yang Nabi dahulu tidak melakukannya? Awalnya Abu Bakar merespon seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika disarankan sama Umar, wahai Abu Bakar, ini karena banyak sahabat-sahabat kita yang menghafal Quran mati, gugur, syahid, maka Quran nanti ditinggalkan oleh generasi selanjutnya. Bagaimana kalau kita menjadikan Al-Quran menjadi mushaf? Apa responnya Abu Bakar? Kok iso itu loh? Bagaimana kau melakukan sesuatu, mengumpulkan mushaf ini, yang mana ini nggak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tuh mindsetnya Abu Bakar itu gitu dulu. Berarti mereka memahami bahwasanya sarana itu bid'ah. Ya, meskipun nanti pada akhirnya diyakinkan Abu Bakar bahwa itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi motivasinya belum ada. Ya, zaman Nabi motivasinya, pendorongnya belum ada. Karena wahyu masih turun. Dan para sahabat sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Ngapain lagi dijadikan satu? Gitu loh. Baru ketika sekarang ini motivasinya ada, maka ini bukan bid'ah.
Baru setelah itu Abu Bakar mau. Setelah Abu Bakar mau, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dari para qurra, dari para penghafal-penghafal Al-Quran. Ketika itu Zaid responnya juga sama. Ya, Zaid responnya juga sama. Dia mengatakan, "Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka mindset sahabat itu dulu. Betul, mengumpulkan mushaf itu sarana. Tujuannya adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, maka berarti secara asal mindset mereka, pola pikir mereka bahwa sarana itu bisa dihukumi bid'ah. Ya, meskipun dalam kasus ini sebenarnya bukan bid'ah. Ya, setelah diyakinkan oleh Umar ibnu Khattab bahwa mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf itu bukan bid'ah. Dan kata beliau, ilman anna jam'al mushaf minal wasail. Untuk diketahui bahwa mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf itu bukan tujuan, tapi adalah sarana. Ya, itu sarana, bukan tujuan. Wa ma'a dzalika ihtajja bi adami fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu tujuan, ya mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf itu tujuan, tapi Abu Bakar dan Zaid tetap ya berhujjah, beralasan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sikapnya yang awal ya, jadi bukan final loh itu. Itu sikap awalnya Abu Bakar. Meskipun pada akhirnya sekali lagi Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf karena sudah diyakinkan bahwa itu bukan bid'ah. Walau kanatil wasailu la tadkhuluhal bid'atu lama qala hadza wahtajja bihi. Seandainya sarana itu tidak bisa disifati sebagai bid'ah, maka Abu Bakar pasti langsung mau. Itu sisi pendalilannya. Ya, seandainya sarana itu tidak dihukumi sebagai bid'ah, maka ketika Abu Bakar ditawari untuk mengumpulkan mushaf, tentu Abu Bakar tidak akan menolaknya. Abu Bakar langsung mengiyakannya. Iya, tepat ya. Ini menunjukkan bahwa mindsetnya para sahabat menganggap, meyakini sarana itu adalah sesuatu yang bisa dimasuki bid'ah. Kata beliau, wa inna katsiran minal bid'ah dakhalat fid din bismil masalihil mursalah. Sesungguhnya banyak di antara bid'ah-bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama Islam ini dengan atas nama masalih mursalah. Apa masalih mursalah? Sarana. Ya, ini cuman sarana. Ya, sarana itu bebas. Ya, nggak ada sarana dihukumi bid'ah, itu nggak ada. Ya, jadi mereka menutup bid'ah dengan istilah sarana. Padahal hakikatnya itu bid'ah. Lidha ma'rifatul farqi bainaha wa bainal bid'il muhdatsati muhimmun. Oleh karenanya mengetahui perbedaan antara sarana yang diperbolehkan. Jadi kalau antum lihat di kitab itu al-masalih al-mursalah, ada istilah al-masalih al-mursalah. Ini maksudnya sarana yang dibolehkan. Ini sarana yang dibolehkan, masalih mursalah itu. Nah, kalau sarana yang tidak diperbolehkan, ini namanya al-bid'ah al-muhdatsah. Ketemu di kitab itu, ya halaman 77 itu. Ya, sekali lagi kalau al-masalih al-mursalah itu maksudnya apa? Sarana yang dibolehkan. Ya. Memang secara asal dia itu baru, sama seperti bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi SAW, baru. Tapi dibolehkan itu. Ya, bukan termasuk bid'ah yang terlarang. Adapun al-bid'ah al-muhdatsah,
yaitu bid'ah yang diada-adakan dan itu terlarang. Ya, kayak tadi misalnya mikrofon sama musik sebagai sarana untuk dakwah. Kenapa yang mikrofon dibolehkan sedangkan yang gitar, musik kok dilarang? Ya, kenapa demikian? Nah, ini yang akan kita pelajari, membedakan antara sarana yang dibolehkan dengan sarana yang tidak diperbolehkan. Kita baca kata beliau, wa khulasatul farqi ma yali. Kesimpulan atau ringkasan dari perbedaan antara masoleh mursalah dengan bid'ah muhdatsah itu kata beliau sebagai berikut. 1. Apa perbedaannya? An yundhara fi ma yuradu ihdatsuhu. Hal al-muqtadi li fi'lihi kana mawjudan fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wal mani' muntafin. Yang pertama dilihat tentang perkara yang baru tersebut. Ya, diperhatikan tentang perkara yang baru tadi. Apakah motivasi untuk mengerjakannya itu ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasan kuat untuk mengerjakan bid'ah tadi itu yang baru. Saya nggak bilang bid'ah ya, yang baru. Ya segitu saja. Ya, apakah perkara yang baru ini itu ada dorongan kuat untuk mengerjakannya di zaman Rasul dan para sahabat? 1. Yang kedua, apakah ada yang menghalangi Rasul dan para sahabat untuk mengerjakannya? Apa istilahnya kemarin ini kita bahas? Sunnah apa namanya? Nah, berarti ini nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Dilihat dengan kaidah sunnah tarkiyah. Ya, membedakan mana wasilah yang dibolehkan dan mana wasilah yang tidak diperbolehkan. Itu ngelihatnya dengan pakai kaidah sunnah tarkiyah. Kalau lupa, sunnah tarkiyah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Padahal ada dorongan kuat untuk mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi Nabi dan para sahabat untuk mengerjakannya. Tapi ditinggalkan ternyata. Jelas ya? Jadi Nabi punya motivasi kuat, terus tidak ada yang menghalangi. Kok gak dilakoni? Nah gitu. Maka kalau dilakoni sama orang setelahnya, apa itu? Sarana yang dibolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan. Namun kalau ternyata motivasinya itu baru ada setelah zaman Nabi SAW, atau di zaman setelah Nabi SAW ada penghalang di zaman Nabi SAW sehingga Nabi tidak melakukannya, berarti sarana yang dikerjakan itu tidak bid'ah. Contoh, tadi naik pesawat untuk umroh atau haji, atau sekarang kita lihat di haram itu ada yang tawaf pakai apa itu namanya? Mobil apa itu? Mobil golf itu loh. Pernah tahu ya? Ya. Ya, ada yang pakai itu, tawaf. Bid'ah. Ya, kenapa? Nabi nggak pernah tawaf pakai itu. Ya, Nabi nggak pernah tawaf pakai hal tersebut. Baik, maka dilihat dari sisi sunnah tarkiyahnya tadi. Berangkat haji atau umroh, naik pesawat itu untuk mempersingkat waktu perjalanan, ya kan? Tujuannya kan itu kan, motivasinya kan, untuk mempersingkat waktu dan untuk mempercepat waktu dan nggak capek, untuk menghemat tenaga biar nanti umrohnya hajinya itu bisa fresh.
Meskipun ya capek juga ternyata. Apalagi numpak unta gitu kan. Tapi setidaknya nggak secapek naik unta lah. Nabi pengen nggak kayak gitu juga? Ya pengen. Tuh, motivasinya ada. Kalau dibilang Nabi nggak pengen naik pesawat, ya tentu kalau pesawat itu niatnya, motivasinya, tujuannya supaya mempersingkat waktu, ya tentu Nabi SAW mau mengambil itu, harusnya. Ya, karena Nabi itu adalah orang-orang yang termasuk diantara orang yang memanfaatkan waktu. Ya, maka motivasinya ada, pakai sarana pesawat tadi. Kemudian yang kedua, penghalang. Ini tadi disebutkan wal mani' muntafin, penghalangnya. Adakah yang menghalangi Nabi untuk haji naik pesawat? Apa yang menghalangi Nabi? Ada yang menghalanginya. Apa? Belum ada pesawatnya. Itu yang menghalangi Nabi SAW pakai pesawat. Motivasinya sih ada saja. Ya, tapi karena ada penghalangnya, maka tidak dikerjakan oleh Nabi. Berarti sarana ini, haji naik pesawat, apabila dikerjakan oleh manusia sepeninggal Rasul, apakah bid'ah jatuhnya? Sarana yang bid'ah? Tidak jatuh bid'ah. Itu termasuk apa tadi? Sarana yang dibolehkan apa namanya tadi? Masoleh ini jamaknya. Kalau ada yang bilang maslahah, iya betul juga. Maslahah mursalah, jamaknya masoleh. Ya, jamaknya masoleh mursalah. Nah, sekarang tadi, kalau saya contohkan mikrofon tadi dengan kaidah tadi, nggak perlu diperinci ya. Mikrofon ini kan sarana. Adzan pakai mikrofon, terus ngimami pakai mikrofon, ceramah pakai mikrofon, kan ini sarana. Goalnya, tujuannya adalah adzannya atau bacaan Qur'annya ketika sholat atau materi kajiannya, itu goalnya, tujuannya. Kan mikrofon cuma sarana saja. Baik, apa motivasinya orang pakai mikrofon? Ya supaya terdengar, luas. Ya, jangkauannya itu luas, sehingga ketika adzan, maka orang-orang yang radius mungkin berapa, ya tergantung tawannya juga sih. Ya. Radius berapa kilo itu mendengar seruan adzan ini, sehingga mereka mau datang ke masjid. Itu motivasinya orang yang pakai mikrofon. Kajian juga gitu. Ya supaya orang yang di belakang sana tersampaikan ilmunya, orang yang jauh tersampaikan ilmunya. Baik. Nabi pengen juga nggak kayak gitu? Iya, Nabi juga pengen seperti itu. Ada motivasinya, bahkan ada dalilnya juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika mensifati khutbahnya Nabi SAW, karena Nabi SAW idza khataba ihmarrat ainah. Adalah Nabi SAW ketika beliau berkhutbah maka matanya memerah. Washtadda ghadabuh, dan amarahnya naik. Wa ala sautuhu, dan meninggi suaranya. Nah, itu yang terakhir itu. Meninggi suaranya. Ka'annahu mundhiru jaish, seperti seorang panglima yang sedang memperingatkan pasukannya ketika perang. Panglima itu kalau memperingatkan pasukannya ketika perang dengan nada apa? Dengan nada tinggi, gak mungkin dengan nada lembek. Iya, pasti dengan nada yang lantang, dengan nada yang tinggi. Tuh, maka Nabi ketika khutbah mengeras suaranya. Tujuannya apa? Supaya khutbahnya itu tersampaikan kepada orang-orang di belakang. Ya. Kemudian dengan adanya YouTube video seperti ini, motivasinya juga sama, agar dakwah ini tersampaikan kepada orang-orang yang jauh. Ya, mungkin di luar negeri, mungkin yang nggak bisa datang ke kajian. Ya. Motivasi seperti itu juga ada pada Nabi SAW. Di antara yang nampak adalah ketika Nabi mempraktekkan sholat. Ya, Nabi ketika mempraktekkan sholat kepada para sahabat, Nabi itu sampai naik ke atas mimbar. Pernah tahu ya? Nabi naik ke atas mimbar. Apa tujuannya Nabi naik ke atas mimbar? Supaya dilihat sama orang-orang jauh.
Dipraktekkan sama Nabi mulai takbir sampai salam. Kemudian beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Tuh, maka Nabi ada motivasinya. Baik, yang kedua, apa syaratnya tadi? Motivasinya ada, pakai mikrofon, pakai kamera, YouTube, ada motivasinya. Nabi juga berkeinginan untuk dakwahnya supaya tersyiarkan jauh. Tapi yang kedua apa tadi? Penghalangnya. Apa yang menghalangi Nabi pakai mikrofon dan pakai kamera diupload di YouTube? Sama tadi, nggak ada. Itu yang menghalangi Nabi, sehingga nggak dilakukan sama Nabi. Ya kan karena nggak ada. Maka ketika dilakukan sarana ini, dilakukan oleh orang-orang sepeninggal Nabi, bid'ah jatuhnya. Jadi masuk kategori yang mana tadi? Maslahah mursalah, sarana yang dibolehkan. Ya. Nah, sekarang dakwah pakai musik. Ya, dakwah pakai musik. Ini katakanlah musik, tidak ada dalil tentang musik. Tidak ada dalil tentang haramnya musik. Mungkin sebagian mengatakan, oh iya nggak boleh dakwah pakai musik karena Nabi mengharamkan musik. Ya, Nabi mengatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada kelak di antara umatku yang menghalalkan khamr, ya kain sutra untuk laki-laki, ya kemudian judi, dan akan menghalalkan musik-musik, alat-alat musik. Katakanlah tidak ada dalil itu. Ya, katakanlah tidak ada dalil tersebut. Kita gunakan kaidah tadi, sunnah tarkiyah ini. Tapi dakwah pakai musik itu sarana. Ya, tujuannya adalah tersampaikan dakwah tadi. Karena kita memang benar-benar dapati ada orang-orang yang mengkomparasikan, menyamakan antara dakwah seperti kita sekarang ini dengan orang yang berdakwah lewat musik. Ya, sama-sama berdakwah. Kayak tadi misalnya ada orang bikin band, liriknya diambil dari kitab tauhid. Ya, diambil dari usul tsalatsa misalnya. Ya, dan dari, ya pokoknya dari kalam-kalam ulama. Bahkan ada yang dari ayat Quran juga ya kita dengar ya. Ya, ada orang-orang yang main musik, liriknya itu diambil dari ayat Al-Quran. Ya, tujuannya tadi, kalau ustadz di masjid ya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran melalui ceramah, melalui khutbah, maka kita musisi-musisi ini juga sama seperti tadi, menyampaikan khutbah, menyampaikan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Nabi lewat seni, kencing. Oh iya kan? Kencing itu, najis itu. Katakanlah sekali lagi tidak ada hukum dalil tentang haramnya musik. Kita pakai kaidah sunnah tarkiyah ini. Apa tujuannya orang berdakwah dengan musik? Tujuannya adalah supaya dakwah ini tersampaikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, yang jauh dari masjid, yang jauh dari orang-orang soleh, yang jauh dari ilmu. Kan namanya manusia ini kan mereka kumpul sesuai dengan karakteristik mereka. Yang orang soleh, ya cocoknya kumpulnya sama orang soleh juga. Yang ahli maksiat, ya kumpulnya sama ahli maksiat. Maka mereka ini terus ya apa? Dakwahnya nggak sampai dong kepada mereka. Kan gitu kan, dakwahnya nggak sampai dong kepada mereka, karena mereka nggak akan mungkin mau datang ke masjid, nggak akan mungkin mereka mau mendengarkan kajian, nggak akan mungkin mau mereka baca Quran dan yang lainnya. Ya, sehingga kita buat metode dakwah yang bisa sampai kepada mereka. Dengan apa? Musik, karena mereka sukanya musik. Karena kalau mereka dikasih kajian-kajian, nggak betah telinga mereka. Ngantuk. Tapi kalau dikasih musik, nah mereka masih mendengarkan. Nah, motivasi supaya pelaku maksiat mau bertobat dengan musik tersebut. Apakah Nabi juga nggak pengen kayak gitu? Nabi itu punya motivasi nggak untuk pelaku maksiat supaya bertobat? Punya. Nabi punya semangat dakwah yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain selain beliau. Beliau adalah orang yang paling semangat untuk berdakwah. Ya, beliau adalah manusia yang paling semangat untuk
mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan. Itu beliau. Motivasinya ada, Nabi pengen orang-orang yang maksiat itu dapat hidayah juga. Kemudian apa yang menghalangi Nabi SAW untuk dakwah pakai musik? Jangan bilang musik nggak ada. Ya jangan bilang belum ada musik di zaman Nabi. Nggak ada musik di zaman Nabi. Kalau nggak ada, nggak mungkin Nabi mengucapkan hadis tentang musik itu. Ya, sudah ada musik-musik di zaman Nabi, bahkan digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk mengalahkan Al-Quran. Ya, sebagaimana dilakukan oleh seorang kafir Quraisy yang bernama An-Nadhr ibnul Harith. Ya, An-Nadhr ibnul Harith ini dia menyewa biduan-biduan wanita, kemudian disuruh untuk menyanyi agar orang-orang Quraisy tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak di antara orang Quraisy itu yang mulai tertarik dengan Al-Quran ketika mendengarkan pertama kali Al-Quran tersebut. Makanya diabadikan oleh Allah ucapan mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini dan sibukkan diri kalian, palingkan diri kalian dari Al-Quran tersebut agar kalian mengalahkan Al-Quran itu, agar kalian tidak kalah dengan Al-Quran itu. Karena mereka ketika mendengar Al-Quran pertama kali tahu, dan kuping mereka itu karena sudah saking sudah saking pekanya dengan bahasa yang bagus, begitu mendengar lantunan ayat Al-Quran itu telinganya itu sudah langsung tertarik untuk mendengarkannya karena saking bagusnya itu tadi. Maka jangan mau mendengarkan dan sibukkan diri kalian dengan hal-hal lain agar kalian tidak fokus mendengarkan Al-Quran itu. Nah, menyibukkan itu adalah dengan musik. Dengan musik-musik itu. Maka musik sudah ada di zaman tersebut. Ya, musik-musik sudah ada di zaman tersebut. Tapi bukan disebut syu'ara juga. Ya. Ngawur itu. Ya. Maka musik sudah ada di zaman Nabi. Berarti dua ini terpenuhi. Motivasinya ada. Dakwah pakai musik itu ada motivasinya dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW. Tapi ternyata dikerjakan nggak sama Nabi? Tidak dikerjakan oleh Nabi. Maka berarti sarana tersebut sarana yang apa? Masoleh mursalah atau bid'ah muhdatsah? Bid'ah muhdatsah. Ya. Ini jawabannya, kaidah membedakan mana yang maslahat mursalah dan mana yang bid'ah muhdatsah, yaitu ditimbang dengan sunnah tarkiyah tadi. Ya, maka yang nomor satu ini sudah nggak usah kita perjelas lagi, sudah terwakili dengan apa yang Ana sampaikan tadi. Atau di sini ada tambahan, kita lanjutkan saja karena ada beberapa tambahan dari beliau. Fa in kana kadzalik walam yaf'alu fa fi'lu hadzal amri minal bid'ah la minal masalih. Kata beliau, apabila terpenuhi dua syarat tadi, motivasinya ada dan tidak ada yang menghalanginya, ya terpenuhi dua syarat ini pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka mengerjakannya bagi kita mengerjakan hal tersebut itu jatuhnya bid'ah la minal masalih, bukan termasuk masoleh, maslahat mursalah. Idh law kana khairan la sabaquna ilaihi. Ya, seandainya kalau itu baik, tentu mereka yang akan lebih dulu melakukannya daripada kita. Seandainya dakwah dengan musik itu adalah sesuatu yang baik, tentu para sahabat berlomba-lomba bikin grup band. Duh, iya, apa yang menghalangi mereka terus? Kalau memang dakwah dengan musik itu baik, mereka yang pertama kali bentuk grup musik religi. Fatakunu minal masoleh al-mulghah. Ya, sehingga itu menjadi masoleh yang mulghah. Ini istilah baru lagi, yaitu maslahat yang tertolak. Ya, sama saja bid'ah artinya sih. Ya, masoleh al-mulghah, masalah yang tertolak, maslahat yang tertolak. Li annaha mu'aridatun lis-sunnah at-tarkiyah. Kenapa tertolak? Karena bertentangan dengan sunnah tarkiyah tadi. Fakullu maslahatin,
mu'aridatin li dalilin syar'iyyin fahiya mulghah. Maka setiap sarana maslahat yang bertentangan dengan dalil yang syar'i, maka dia tertolak. Amma law kana hunaka mani' thumma zala fa fi'luhu laisa minal bid'ah. Adapun kalau di zaman Nabi ada penghalangnya, kemudian penghalangnya itu hilang setelah zamannya Nabi, maka kita yang melakukannya sekarang tidak dikatakan bid'ah. Dulu di zaman Nabi ada penghalangnya. Pakai pesawat, pakai mikrofon, pakai kamera. Apa penghalangnya? Belum ada. Kemudian penghalang ini hilang nggak sekarang? Hilang sudah. Maka kalau kita kerjakan apa? Bid'ah atau masoleh mursalah? Masoleh mursalah. Li'annahu la yata'aradu ma'as sunnati tarkiyah, karena itu tidak bertentangan dengan sunnah tarkiyah. Wa min dzalika adamu wujudi syai'i fi zamanihim. Di antara penghalang tersebut adalah belum adanya hal tersebut di zaman Nabi dan para sahabat. Kamukabbiratis saut fil adhan, seperti mukabbirat. Ya, apa mukabbirat? Pembesar, ya, pembesar suara untuk adzan. Fa fi'luhu laisa bid'atan. Ya, mengerjakan hal tersebut, adzan pakai mikrofon, itu bukan bid'ah. Li'anna likaunihi la yata'aradu ma'as sunnati tarkiyah. Karena adzan dengan pengeras suara itu tidak bertentangan dengan sunnah tarkiyah. Karena Nabi meninggalkan adzan pakai mikrofon, adzan pakai pengeras suara, ditinggalkan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh Nabi karena ada apanya? Penghalangnya. Nah. Poin yang kedua, kata beliau, in kanal muqtadi ghaira mawjudin fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fayundar fihi hal as-sababu li fi'lihi dzunubul ibad wa taqsiruhum. Kata beliau, apabila motivasinya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat pada perkara tersebut. Ya, apakah sebab mengerjakan sesuatu yang baru itu adalah karena dosa, perbuatan dosa dan menyepelekan yang dilakukan oleh manusia. Famithlu hadza la yasughu ma qad yusammihi sahibuhu bil maslahatil mursalah. Maka kalau sebabnya adalah karena dosa-dosa atau perbuatan manusia yang menyepelekan agama, karena kalau sebabnya itu, maka tidak boleh kemudian perkara yang baru tersebut dikatakan sebagai maslahah mursalah. Tapi kalau bingung, atau kita lanjutkan dulu, bal yu'mar an-nasu birruju'i ila dinillah wa tamassuki bihi. Yang betul itu manusia disuruh kembali kepada Allah, disuruh berpegang dengan agama Allah. Li'annahum mutalabuna bidzalik, karena mereka dituntut untuk berpegang dengan agama Allah, kembali kepada Allah. Wa ghairuhum mutalabun bida'watihim lidzalik. Ya, selainnya juga mereka diperintahkan untuk didakwai. Ya, manusia itu didakwai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mithlu taqdimil khutbah 'ala sholati fil aidain liyasma'an nasu al khutbata. Contoh kasusnya seperti mengedepankan, mendahulukan khutbah ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi rioyo salat Id, khutbahnya itu kapan? Before after? Loh, kok before? Jumatan lah, before. Setelah.
Ya, khutbahnya itu setelah sholat Id. Nah, ada yang mencoba untuk merubahnya. Khutbahnya taruh depan saja, Ustaz. Loh, kenapa kok gitu? Iya, nek dekek mburi jamaane mulai kabeh. Ya. Dan maka kata sebagian orang, kita bikin saja khutbahnya taruh depan. Khutbah Id ini. Kenapa? Karena kalau khutbahnya taruh belakang, nanti jamaah pada pulang. Sepokoknya selesai sholat langsung, apalagi hari raya Idul Fitri, ndang mangan apa? Ndang mangan opor ayam, gitu kan, mangan ketupat misalnya, langsung pulang, mereka nggak mau mendengarkan khutbah. Khotibnya juga kadang ngawur, khutbahnya sampai 1 jam. Maka yang seperti ini tidak dikatakan maslahat mursalah, tapi tetap dikatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena sebabnya dimajukan adalah karena perbuatan manusia yang menyepelekan agama Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia yang menyia-nyiakan agama Allah. Maka yang seperti ini jangan ngikut manusia, jangan ikut selera orang. Sekarang ini banyak yang pulang setelah khutbah, Ustaz. Berarti harus kita akali khutbahnya taruh depan. Enggak, harusnya manusia yang didakwai. Sing mulai-mulai ku dikandani harusnya. Ya, bahwasanya jangan pulang dulu, dengarkan khutbah. Ya, harusnya seperti itu. Diajak mereka kembali kepada agama Allah. Diajak mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Bukan agama Allah dirubah sesuai dengan sesuai dengan selera mereka, selera masyarakat. Paham maksudnya ya? Tadi. Nah, kalau yang seperti ini modelnya, maka itu tidak dikatakan sebagai maslahah mursalah, tapi itu bid'ah yang muhdatsah. Tapi untuk mempersingkat, coba antum buka halaman 79. Kita lompat halaman 79, paragraf yang kedua. Kata beliau, wa mithalu ma hadatsatil hajatu ilaihi minal bid'ah bitafritin minan nas. Dan di antara contoh yang terjadi sehingga manusia perlu untuk memunculkan bid'ah, yaitu karena tafrid. Tafrid ini lawan daripada ifrat. Kalau ifrat berlebih-lebihan, kalau tafrid meremehkan. Ya, mereka mengadakan bid'ah-bid'ah tersebut karena manusia banyak yang meremehkan, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Taqdimul khutbah 'ala sholati fil aidain, yaitu mengawalkan khutbah Id ya sebelum sholat. Fa innahu lamma fa'alahu ba'dul umara angkarahul muslimuna li annahu bid'ah. Dulu sempat terjadi di zaman para salaf, sebagian pemimpin merubah khutbah sholat Id, ya dijadikan di depan, bukan di belakang. Khutbahnya ditaruh di depan. Maka ketika itu diingkari oleh para salaf, ya diingkari oleh para ulama. Meskipun itu sarana, kan itu cuma sarana saja. Tujuannya tadi supaya kaum muslimin mau mendengarkan khutbah. Ya pokoknya yang penting lah podo-podo ngurungono khutbah sing beda waktune tok ae kok dawa. Maka diingkari oleh para salaf karena itu bid'ah. Wa'tadzara man ahdatsahu bi anna an-nasa qad saru yanfadduna qabla sima'il khutbah. Adapun yang mencetuskan khutbah ditaruh depan, mereka menganggap bahwasanya beda zamannya. Khutbah ditaruh belakang itu cocok kalau zaman sahabat dulu. Kalau zaman sahabat, zaman salaf dulu masih khutbah dekek mburi 1 jam 2 jam sik lungguh mereka. Tapi zaman sudah berubah. Manusia sekarang banyak yang meninggalkan agama Allah, sehingga mereka nggak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nggak mau mendengarkan khutbah. Mereka langsung pulang setelah sholat Id itu. Ya, maka kemudian dirubah khutbahnya taruh depan supaya mereka mau mendengarkan khutbah. Wa kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yanfadduna hatta yasma'u au aktsaruhum. Sedangkan dulu
kaum muslimin di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak beranjak dari tempat mereka setelah sholat Id. Mereka tetap mendengarkan khutbah Id. Fayuqal, maka kasus seperti ini kita katakan sababu hadza tafrituka. Sebab dari semua ini adalah perbuatanmu, perbuatan manusia yang menyepelekan khutbah. Itu sebabnya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubuhum khutbatan yaqsidu biha naf'ahum wa tablighahum wa hidayatahum. Wa anta qasduka iqamata riyasatika. Nah, ini terkhusus kepada pemimpin-pemimpin yang dulu di zaman salaf mengedepankan khutbah. Dikatakan kepada mereka, beda. Kalau dulu Nabi berkhutbah, tujuannya adalah untuk memberikan hidayah, ilmu kepada manusia. Kalau kau sekarang tujuanmu berkhutbah, dirungokno ambek wong. Ya, untuk meraih kekuasaan, untuk meraih ketenaran. Beda, Nabi dulu memang tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ya, kau sekarang untuk supaya dikenal, mendapatkan kekuasaan. Ya, dan seterusnya kurang lebih sama saja. Maka jemaah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di sini bahwa kita jangan kemudian mengikuti selera pasar, kemudian kita merubah agama ini, belani supaya sesuai dengan pasar. Enggak. Ya, enggak perlu kita mengikuti selera manusia. Contoh misalnya apa selain tadi? Mengikuti selera pasar. Sampai akhirnya merubah agama ini. Ada banyak kok contohnya. Nah, kalau sholat raweh juga ini sih. Kalau yang kecepatan itu iya 7 menit itu. Apalagi ya, tadi banyak kok perjalanan contoh-contohnya. Kalau tadi musik iya, musik sama film. Ya, mereka mengikuti selera pasar. Di mana pasar sekarang sudah jarang ada orang datang ke kajian, datang ke masjid, ya, atau dengerin ceramah di YouTube, sudah jarang. Ini kalau antum perhatikan, kenapa sekarang banyak muncul short, ya, potongan-potongan video? Karena memang orang-orang sekarang itu mereka lebih suka mendengarkan potongan-potongan seperti itu daripada kajian yang fullnya. Bahkan belum ngelihat kajiannya saja, ngelihat menitnya itu wis wegah. Katanya ngeklik itu wis wegah. Lihat durasinya 1 jam 30 menit, wis wegah untuk diklik. Ya, tapi ketika ngelihat menitnya ya 1 menit lebih 30 detik, diklik sama mereka. Tuh, mindsetnya berubah. Sehingga sekarang banyak orang-orang yang berupaya untuk motong-motong video demi untuk itu tadi, supaya banyak viewersnya. Ya, supaya banyak viewersnya. Ini keliru. Akhirnya yang tersampaikan kepada mereka bukan ilmu, justru yang tersampaikan kepada mereka syubhat. Harusnya diajak kepada manusia, kalau mau ngaji, ya harusnya dengarkan kajian secara full, secara runut. Ya, bawa kitabnya, baca, ikuti apa yang telah disampaikan oleh pengajarnya tadi, ustadznya tadi. Ya, bukan kemudian ngaji cuman short dari short satu ke short yang lain. Gak pinter-pinter model ngaji kayak gitu. Ya, bukan kita melarang, enggak. Ada kalau memang hal tersebut tidak menyalahi potongannya. Ya, memang hal tersebut tidak menyalahi potongannya, enggak masalah. Ya, mungkin ada orang-orang yang kebetulan lewat sehingga itu menjadi asbab hidayah, sebab hidayah bagi dia, betul. Tapi yang kita kritisi di sini adalah konten-konten kreator yang suka motong-motong video tadi, diupload lagi hanya untuk mencari viewers, hanya untuk mencari konten saja. Ini yang terlarang. Kemudian juga sebagian orang berdakwah dengan cara jemput bola, di mana mereka rela mendatangi tempat-tempat maksiat
untuk berdakwah di sana. Ya kan kita dapati ada orang kajian di diskotik. Iya, ada kajian di tempat diskotik atau tempat hiburan malam. Ya. Alasannya tadi itu, karena mereka ini nggak mungkin datang ke masjid. Ya, maka kita yang harus datang kepada mereka untuk mendakwai mereka. Ya, maka dibantah oleh para ulama bahwasanya kau ingin mewarnai mereka, justru kenyataannya kau yang terwarnai dengan mereka. Ya kan gitu kan? Kita ingin mewarnai mereka supaya mereka dapat hidayah juga, supaya mereka bertobat dari maksiat. Tapi kita tidak mengkhawatirkan keselamatan diri kita. Padahal harusnya dalam masalah hal seperti ini kita menjadi manusia yang egois. Apa maksudnya egois? Ya nggak apa-apa. Saya yang terselamatkan, orang lain tidak terselamatkan, nanti dulu. Pokoknya saya cari cara yang kalaupun saya menyelamatkan mereka, saya nggak ikutan bahaya. Ibarat seperti orang mau nolong orang tenggelam, tapi dia nggak bisa renang. Ya Pak? Hah? Ya kelempisan dia. Ya kan? Tenggelam juga dia. Ya maka jangan kemudian dengan alasan tadi supaya dakwah ini nyebar kemana-mana, akhirnya kita melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang perlu dijaga terlebih dahulu adalah diri kita. Jangan sok-sokan memberi hidayah kepada orang lain tanpa mengkhawatirkan keselamatan diri kita. Ya, maka dalam hal ini kita harus suudzon kepada diri sendiri. Jangan husnudzon. Oh, tenang. Ya, saya datang ke tempat maksiat itu ya, aman kok. Karena ilmu saya sudah kuat. Tauhid saya sudah kokoh, ya, ngaji itu sudah bertahun-tahun saya itu nggak mungkin saya kena ya, fitnah-fitnah syahwat seperti itu nggak mungkin. Ya, sampai sana baru ngeblank dia. Nggak demikian konsepnya. Harus suudzon. Ya katakan kepada diri sendiri, iman kita masih lemah, ilmu kita masih sedikit. Ya, iman kita naik turun, bahkan banyak turunnya. Maka jangan kemudian kita mengambil resiko besar di mana resikonya hidayah yang kita dapatkan jadi hilang gara-gara sok-sokan mau mendakwai orang lain. Orang lainnya belum tentu dapat hidayah, kita yang resikonya hilang hidayahnya. Nah, maka itu cara-cara yang bid'ah. Dakwah di tempat-tempat maksiat itu cara-cara yang bid'ah. Para jamaah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas muqaddimah yang ke-10, yaitu tentang qiyas. Ya, ini juga menjadi pintu masuknya bid'ah, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Ya, seperti sholat setelah tawaf. Setelah tawaf di Ka'bah ada sholat sunnah 2 rakaat. Maka dikiaskan dengan sholat setelah sa'i antara Safa dan Marwah. Ada sebagian jamaah antara Safa dan Marwah juga ada sholat. Loh kok bisa? Iya, sebagaimana tawaf di Ka'bah itu ada sholat sunnahnya, maka sakwise sa'i juga ada sholatnya juga. Loh kok bisa? Iya, dikiaskan katanya. Dari sisi mana kiasnya? Allah juga menamai sa'i dengan tawaf. Ada yang tahu dalilnya? Allah juga menamai sa'i dengan tawaf. Allah mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah, termasuk di antara syiar-syiar Allah. Barang siapa yang haji, ya, aw i'tamara atau umrah, maka tidak mengapa baginya untuk tawaf antara Safa dan Marwah itu. Safa dan Marwah juga disebut tawaf oleh Allah dalam surat Al-Baqarah itu. Maka kalau dia disebut tawaf berarti sama seperti tawaf di Ka'bah. Kalau tawaf di Ka'bah ada sholat sunnah setelahnya, sa'i juga ada sholat sunnah setelahnya. Qiyas. Ya, kata para ulama ini bid'ah. Ya, qiyas yang bid'ah. Tapi wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Jadi sebagai info ya, kajian kita dimulai jam berapa?
Jam 8. Sudah 2 pertemuan. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Tapi paham ya? Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.